Yang masih ngarepin alt season, mana suaranya? Ini kalian harus tahu ya. Jadi mungkin sejak 2024 atau siklus ini lah ya, ini udah beda banget. Kita udah berharap dengan segala macam analisa pakai total market cap, pakai BTC dominance, apa segala macam. Kita udah lihat ternyata alt season yang kita harapkan seperti tahun 2018 atau 2021 nggak kejadian-kejadian juga. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa gini ya? Kita coba bahas. Ini ada sedikit analisa yang mudah-mudahan masuk ya di logika kita ya. Ini semua sebenarnya dimulai sejak hype-nya meme coin dan sejak ada launchpad macam pump fund atau moonshot. Nah, kok bisa gitu? Kenapa? Jadi gini, kalau misalkan kita lihat di alt season sebelum-sebelumnya itu ada token yang masuk ke exchange gitu ya, di list, dicek. Biasanya minimal dia harus punya fundamental yang cukup kuat. Nggak mesti kuat-kuat banget, nggak mesti blue chip banget, tapi minimal solid gitu. Dari situ banyak orang yang masuk, banyak orang yang tahu si kripto itu masuk, uang masuk, dan dia bisa kali 10, kali 20 dan segala macamnya. Dan itu sangat-sangat masih terbatas karena ya itu tadi, untuk masuknya udah susah, dan kadang-kadang belum kalau dalam tanda kutip exchange minta jatah. Jadi harus punya modal juga gitu. Nah, sekarang itu di bypass, itu langsung lewat pump fund atau lewat moonshot. Semua orang bisa bikin kripto, semua orang bisa bikin meme coin yang ya tinggal sekedar modal berapa, kalau nggak salah 0, sekian Solana ya, nggak nyampe $100 lah pokoknya lah. Udah masuk, terus jadi deh meme coin, tinggal bikin Telegram, tinggal bikin Twitter atau apalah segala macam gitu. Terus ya udah naik dia kali sekian. Tapi masalahnya gini, dulu zaman altcoin yang dulu, saat kita loss di kripto tertentu, di checks tertentu ya, misalkan ada kripto yang masuk ke checks atau masuk ke centralized exchange, loss gampang, kita tinggal tunggu rebound dikit, kita bisa cut loss lagi atau cenderung bertahan lama. Jadi misalkan udah minus 70%, 80%, ya masih cenderung bertahan lama, masih agak lama, bisa sampai 1 siklus, 2 siklus berikutnya masih bisa. Lalu habis itu ya, apalagi kalau di listing ada perpetual futuresnya, bisa ada kenaikan lagi, ada liquidity lagi. Jadi ada naik dikit, kita bisa cut loss lebih rendah, lebih enak gitu. Kalau sekarang begitu ada duit masuk ke kripto yang baru, ke token atau ke meme coin atau ke micin yang baru, di pump fund atau di moonshot atau yang lain-lainnya, masuk terus udah turun, udah ditinggal. Jadi duitnya nyangkut semua di situ udah. Nah, di sini yang menjadi sebuah perputaran uang itu jadi beda siklusnya atau workflow-nya ya, aliran uangnya beda. Dulu ya udah dari retail masuk ke orang-orang early di belakangnya, terus nanti orang-orang early ini kecenderungannya ya masih bisa muter-muter lagi, bikin lagi dan segala macam gitu. Untuk sekarang begitu udah masuk di pump fund atau di moonshot atau di micin-micin lainnya, masuk minus, liquidity-nya hilang. Minimal kalau misalkan kita minus 70-80% di koin-koin di exchange, kita masih ada 20%, masih bisa kita putar lagi buat yang lain. Yang lainnya naik, kita bisa balik lagi uangnya. Sekarang enggak, begitu udah nyangkut, hilang, udah. Belum lagi kalau rug pull, yang mana kan kalau kita lihat mungkin secara statistik 95% atau mungkin saya bisa bilang 99% itu koin-koin yang ada di pump fund itu rug pull. Nah, berarti di sini masalahnya ada istilahnya bukan wealth creation ya, tapi wealth destruction atau penghancuran kekayaan bagi banyak orang. Ya, yang kaya cuman beberapa orang aja yang jadi developernya, orang-orang insider, kabel dan segala macam. Tapi masalahnya semua retail yang lain pada hilang duitnya. Nah, sebenarnya ini juga kalau saya bilang agak-agak dilema. Kenapa? Karena zaman dulu untuk bikin kripto, lalu kriptonya misalkan inovatif tapi butuh duit, harus masuk ke exchange. Agak susah ya itu ya. Langkah-langkahnya jauh susah, beda. Sekarang tinggal cuman butuh sekian $10 atau sekian, nggak nyampe $100, itu udah bisa jadi kripto yang dapat banyak duit, suntikan dana, liquidity. Masalahnya ya itu tadi, 99%-nya scam atau rug pull. Habis itu sekarang juga exchange mulai lebih profit oriented. Coba kalian perhatiin ya, kalau misalkan ada exchange, banyak exchange yang ngelisting futuresnya dulu daripada spotnya dulu. Kok bisa gitu? Jadi sebenarnya kalau dari sini, banyak orang yang udah beli koin-koin tersebut, kripto-kripto tersebut, token micin atau apapun itu on-chain. Mereka udah jadi dalam tanda kutip whale dan insider. Mereka
ya udah punya gitu kan, tinggal tunggu mereka listing spot di exchange untuk jual, untuk ngedam. Masalahnya untuk nge-listing spot itu nggak terlalu gampang, tapi lebih mudah untuk nge-listing futures. Tinggal butuh dalam tanda kutip kontrak, kita nggak perlu butuh aset-asetnya. Gampangnya kayak gitu. Jadi begitu sudah ada futuresnya, saya udah punya duit nih, misalkan saya bikin token ya, misalkan anggap nama tokennya Y gitu. Y ini udah udah cuan 100 kali lipat gitu. Ya udah, saya ambil duit saya sedikit, sebagian aja, dikit aja. Udah cuan kan? Udah ngeringin liquidity orang-orang. Begitu masuk ke exchange jadi futuresnya, duit yang saya pakai itu tinggal saya short aja. Duit saya nambah banyak. Nah, nanti tinggal nunggu apa kek ya, segala macam buat nambah gimana kek, dari sosial media atau dari nge-hire influencer atau apa buat nambah liquidity dari koin Y saya yang spot tadi, buat orang masuk lagi. Nanti liquidity-nya udah ada lagi, tinggal saya jual lagi. Gitu gampangnya. So, inilah kenapa mungkin salah satu penyebab siklus kali ini alt season yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Cuman kalau menurut saya salah satu lagi, ada lagi nih, mungkin karena ya sekarang udah kebanyakan kripto aja. Misalkan sama-sama ada duit yang masuk nih, misalkan duit yang masuk ada 100 miliar dolar. Kalau zaman dulu, zaman 2018, paling masuk ke berapa sih? Cek juga cuma dikit kan, cuman ada ICO apa segala macam, ya paling misalkan masuk ke 100 koin doang gitu. Ya dibagi rata, naik semua. 2021 lebih banyak, tapi masih banyak juga, maksudnya masih nggak terlalu signifikan. Mungkin anggap kalau ada 100 miliar dolar masuk, ya dibagi ke, misalnya ini contoh aja ya, 5.000 koin misalkan, oh ya udah naik semua. Sekarang per hari itu, saya lihat data di berapa bulan yang lalu ya, per hari itu ada 50.000 meme coin atau kripto baru yang dibuat. Ya kalau kayak gini, kalau ada liquidity baru masuk, yang mau masuknya kemana? Dibagi rata semua, jadi susah untuk naik gitu. Akhirnya naiknya ada 1 atau 2 yang naik mendadak, tapi yang lainnya biasa aja kayak gitu. Makanya orang-orang pada ya pada nungguin alt season tapi nggak datang gitu. Makanya, nah itu kita harus adaptasi lah dengan kondisi pasar yang sekarang udah berubah dibandingkan yang dulu ya.